Halo semuanya, selamat datang lagi di video pilih kartu dari eDreamers Tarot. Nah, kali ini yang mau kita omongin adalah apa sih yang kira-kira kita perlu tahu, pesan-pesan apa dari alam semesta soal kehidupan karir kita, gitu. Jadi, udah cukup ngejelasin kayak gak usah panjang-panjang. Pokoknya intinya di dalam kehidupan karir kita apa sih yang kita nggak lihat, sama apa yang mungkin bisa kita lakuin, apa yang bisa kita kembangin lagi di dalam kehidupan karir kita. Intinya itu aja, kita langsung mulai aja. Kalau yang belum pernah lihat video pilih kartu kayak gini sebelumnya, intinya kalian cuma harus pilih, kalian lihat di antara ini file 1, file 2, file 3, file 4 yang kira-kira kalian ngerasa paling resonate tuh yang mana. Yang jadi kalian tenangin pikiran kalian, kalian tenangin hati kalian, terus kalian lihat, kalian bayangin pertanyaannya, kalian lihat kalian paling kayak ketarik ke yang mana, kalian bisa ngerasain sendiri. Nanti di description box atau di comment box aku bakalan taruh timestampnya, jadi kalian bisa langsung ke reading yang kalian pilih itu, gitu ya. Oke, segitu aja. Dadah, see you di reading kalian. Halo file 1. Nah, jadi kita mulai dengan apa yang perlu kalian tahu dalam kehidupan karir kalian. Kita dapat The Fates, terus dapat Seven of Pentacles, Judgment, sama Four of Pentacles. Nah, dari reading ini kita tahu kalau yang aku lihat adalah kalian tuh lagi kayak apa ya namanya? Kayak ngerefleksiin apa namanya, bukan kalian lagi ngerefleksiin, kalian diajak untuk kayak refleksiin apa aja yang udah kalian dapat, apa aja yang udah kalian hasilin selama ini, kayak apa namanya, usaha-usaha yang udah kalian lakuin itu bisa kalian catat, atau apapun itu di list, dicatat, atau kalian jadiin jurnal segala macam biar lebih gampang buat kalian apresiasi itu. Kayak kalau misalnya kita ngelihat satu tulisan, kita ngelihat sesuatu yang lepas dari diri kita, itu lebih gampang buat kita ngapresiasi itu kan. Nah, ini jadi kalian kayak diajak untuk kayak lihat nih dari pekerjaan kita, dari karir kita, atau dari sekolah kita, akademis kita, apapun itu, kita diajak buat lihat kayak apa sih pelajaran yang udah kita dapat, apa sih kayak hasil-hasil yang udah kita hasilin selama ini, kayak kemajuan kita, kemajuan apa aja yang udah kita dapat. Kita diajak untuk ngamatin satu-satu itu dan mengapresiasi, lihat cahayanya, lihat efeknya ke kalian itu kayak gimana gitu. Dari masing-masing perkembangan itu, dari masing-masing pencapaian-pencapaian kalian, kalian diajak untuk ngelihat satu-satu gimana, dan kalian tuh benar-benar diajak untuk ada semut banget, diajak untuk jujur sama diri kalian, diajak untuk benar-benar terbuka sama diri kalian, udah benar-benar mengapresiasi diri kalian itu, mengapresiasi apa yang udah kalian punya itu, apa yang udah kalian capai, apapun yang udah kalian lakuin, sekecil apapun itu, walaupun keberhasilan itu belum terlihat, kalian diajak untuk ngelihat keberhasilan itu lagi. Itu caranya, itu mungkin kayak bisa di list atau apapun yang resonate sama kalian. Tapi kalau buat aku sih, buat aku pribadi, bisa kalian tiru, bisa enggak, tergantung kalian resonate sama cara ini atau enggak. Bisa di list apa aja yang udah kalian lakuin, terus kayak itu yang tadi aku bilang, pelajaran apa aja yang udah kita dapat hari ini dari usaha-usaha kita ini, terus perasaan kalian gimana setelah ngelakuin ini. Dari perasaan-perasaan itu pun kalau misalnya kalian baca lagi tulisan kalian itu, kalian bisa lebih kayak, oh ternyata ini ada juga ya efeknya, walaupun waktu kalian ngelakuin itu kayak, kok aku ngelakuin ini kayak gak ada gunanya ya. Tapi kalau kalian udah baca lagi jurnal kalian itu, kalian akan ngelihat kalau ternyata efeknya tuh ada, sekecil apapun itu. Entah itu apa yang kalian rasain, apa yang kalian pelajarin, karakter apa dari diri kalian yang kalian kembangin, apapun itu, kalian diajak untuk mengapresiasi dan sayang-sayang itu. Maksudnya sayang tuh gimana? Kayak kayak kita mendidik anak yang baru, yang kayak kita ngedidik anak yang masih kecil gitu. Kayak kita sebagai ibu mendidik anak yang masih kecil, kita benar-benar diopenin gitu loh, maksudnya benar-benar dilihat perkembangannya satu-satu. Maksudnya kan misalnya kita punya anak dari kecil, biasa kan sebulan di foto, 2 bulan di foto, sampai nanti setahun di foto, 2 tahun di foto lagi, kayak gitu. Kalian dokumentasiin semuanya dan kalian benar-benar sayang semuanya, kalian apresiasi semuanya, apresiasi semua perkembangan kalian, apresiasi semua hasil
kerja keras dan hasil karya kalian, apapun itu, sekecil apapun itu pasti ada entah pelajaran atau sesuatu yang dibikin kalian jadi ngerasain itu kayak gitu. Perasaan-perasaan bagus itu. Terus kita masuk ke monologi oracle card. Kita dapat full moon in Aquarius, show the world the real you. New moon in Pisces, meditate and contemplate. Enaknya taruh di mana ya? Gini sebenarnya sama aja sih, cuman ya gini aja. Udah dibalik. South Node, don't let past hold you back. Sama full moon in Gemini, the answer you need are coming. Nah itu, yang pertama yang nangkep perhatian aku adalah ini, yang si South Node ini, don't let past hold you back. Nah jadi misalnya pun ada kegagalan yang udah kalian laluin gitu, maksudnya yang pernah kalian alami, jangan ngelihat itu kayak misalnya gini, ya udah kalian ngelihat itu sebagai kegagalan, sebagai respon pertamanya, itu wajar banget, itu manusia banget. Tapi coba kalian catat lagi pelajaran apa yang kalian dapat dari situ. Terus itu balik lagi tadi, dari kegagalan itu apa yang kalian rasain, dari situ tuh kalian bisa tahu apa yang berarti buat kalian, kemana fokus kalian itu harus ditujuin. Jadi misalnya kalau kalian udah gagal sama sesuatu, terus kalian misalnya perasaan kalian malu, berarti kalian kan peduli sama image yang kalian tunjukin di kehidupan karir kalian itu kan. Nah kayak gitu kalian tuh bisa lebih runtutin gitu. Kalau misalnya kalian udah tahu nih, yang kalian pedulin di karir kalian adalah image kalian, berarti itu yang harus kalian lindungi, berarti itu yang harus kalian usahain lebih lagi gitu loh di situ, di bidang itu di satu aspek itu, intinya kayak gitu. Jadi jangan jadiin semua kegagalan yang ada di masa lalu itu malah jadi penghalang untuk kalian, tapi biarin itu jadi sarana gimana kalian lebih mengenal diri kalian, lebih mengenal apa yang penting buat kalian, tujuan kemana kalian harus fokus, kayak gitu. Terus nih, yang tadi aku bilang lagi, usahain selalu jujur sama diri kalian. Apapun itu yang kalian usahain, lihat itu dari dalam diri kalian gitu loh. Maksudnya kayak sebenarnya kayak apapun yang kalian rasain sama segala sesuatu itu, sama semua pencapaian, semua kegagalan, apapun yang udah pernah kalian alami, kalian berusaha jujur sama perasaan kalian, gak usah malu sama diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian malu, kalian bilang malu. Kalau kalian merasa terinjak-injak, kalian bilang terinjak-injak. Dari situ kalian akan tahu itu yang tadi aku bilang, kalian akan tahu apa yang berarti buat kalian, apa yang bisa kalian usahain lagi, apa yang bisa kalian kembangin lagi, kemana kalian harus fokus untuk kembangin diri, kayak gitu. Terus ini, usahain selalu ngelakuin segala sesuatu itu, review segala sesuatu itu, maksudnya review pencapaian kalian itu, usahain selalu dalam sikap tenang. Kalau enggak jawaban itu ya nggak akan bisa masuk ke dalam diri kalian. Jadi gini, kalau misalnya diri kita, otak kita ini penuh sama pikiran-pikiran misalnya otak kita penuh sama pikiran-pikiran yang negatif gitu, misalnya yang konotasinya negatif, konotasi aku lupa yang mana, pokoknya intinya kalau kita dipenuhin sama pikiran-pikiran yang energinya lebih kayak negatif, kayak misalnya, aku malu nih ntar kalau misalnya nanti usaha lagi gagal lagi, bisa malu lagi kalau ini gini. Kalau kalian dipenuhin sama pikiran-pikiran itu, apa yang harusnya kalian fokus itu malah nggak bisa masuk ke dalam diri kalian. Kayak yang tadi aku bilang itu, analisis di mana sesuatu itu bisa kalian kembangin, justru itu malah nggak dapet di kalian. Jadi usahain pisahin diri kalian sendiri sama pikiran-pikiran negatif itu. Jadi pikiran negatif itu kan cuma energi yang masuk ke dalam diri kita. Gimana respon kita, gimana efeknya ke dalam diri kita, itu kita yang nentuin selalu. Nah, jadi itu, coba lebih pegang kendali atas
apa yang kalian biarin ada di dalam diri kalian itu, pikiran-pikiran apa yang kalian biarin ada di dalam diri kalian itu. Caranya gimana? Journaling bisa, meditasi bisa. Meditasi tuh ada yang buat menenangkan pikiran gitu-gitu. Aku ada tapi bahasa Inggris, nanti paling aku taruh di description box aja kalau misalnya itu benar-benar ampuh banget. Mungkin meditasi kalau misalnya kalian masih pemula, masih belum pernah nyoba meditasi atau apapun itu, mungkin itu susah buat dilakuin, susah buat tenang, pikiran-pikiran bakalan datang terus. Tapi justru itu gimana kita ngerespon pikiran-pikiran yang datang itu. Antara kita milih buat kita akhirnya dikendaliin sama pikiran-pikiran itu, atau justru kita kayak udah pikiran itu biarin lewat aja kayak gitu. Nanti kalau kalian udah bisa tenang segala macam itu, kalian akan bisa ngelihat diri kalian ini lebih, ngelihat karir kalian, kehidupan karir kalian, apapun yang ada di kehidupan karir kalian itu, ngelihat pencapaian kalian, perkembangan kalian itu lebih jelas lagi. Itu semua akan datang sendiri seiring kalian tenang. Seiring kalian berusaha tenang. Terus kita dapat Star Mother, how can you mother yourself? Oke, gini aja. Sama Imrama, where are you being called to journey to? Ya udah. Blur banget. Nah, intinya adalah yang dari Star Mother ini itu yang tadi, sayangin apapun yang udah kalian capai itu, sayangin progres kalian, sayangin diri kalian sendiri. Kayak seakan-akan kalian tuh ibu dari diri kalian sendiri gitu loh. Jadi kalian benar-benar sayangin, kalian pantau progresnya, kalian apresiasi progresnya. Nanti kalau misalnya diri kalian itu, badan kalian itu ngerasa terapresiasi, maksudnya lebih terbiasa dengan energi apresiasi atas apa yang badan kalian itu udah lakuin, otak kalian itu udah lakuin, hati kalian udah lakuin, pada akhirnya itu akan berkembang sendiri gitu loh. Maksudnya kayak anak kecil kalau diapresiasi, misalnya ada satu anak suka dibilang kayak, ih hebat ya gini, hebat ya dia udah bisa baca, dia udah bisa nulis kayak gitu-gitu, dibandingin sama yang kayak, kok kamu nggak bisa baca sih? Pasti keinginan untuk berkembangnya lebih tinggi yang mana gitu. Nah, pasti kan kalian bakalan lebih milih yang ini. Coba lakuin itu juga sama diri kalian sendiri. Nanti kemana kalian akan berjalan, kemana kalian harus berkembang, itu akan muncul sendiri di dalam diri kalian. Kalian akan tahu sendiri. Kalau itu semua udah jelas, kalau diri kalian udah terbiasa sama rasa sayang itu, sama rasa ingin terus berkembang, nanti gimana caranya kalian berkembang, gimana caranya kalian terpanggil untuk berkembang, itu akan datang sendiri ke diri kalian. Selama pikiran kalian clear. Jadi nggak dipenuhi sama energi-energi negatif. Untuk energi positif itu, energi untuk berkembang itu, inspirasi apa segala macam itu bisa masuk ke dalam diri kalian gitu. Jadi intinya don't be too hard on yourself. Nah, terakhir ini ada apa sih namanya, pesan dari alam semesta yang mungkin bisa kalian pertimbangkan di dalam kehidupan karir kalian. Pertama kita dapat beloved one, I am helping you with your spiritual soulmate relationship, dari Archangel Chamuel. Maaf ya kalau salah bacanya. Sama dari Archangel Michael, you are safe. I am protecting you against lower energies and guarding you, your loved ones, and homes. Nah, jadi jangan pernah ngerasa kalau tuh ya nggak apa-apa sih sebenarnya, maksudnya kayak gini, menyingkirkan energi negatif, menyingkirkan pikiran negatif dari dalam diri kita itu emang susah. Semua itu pasti susah untuk dilakuin. Tapi jangan pernah ngerasa itu nggak mungkin tercapai gitu. Jangan pernah mikir kalau itu terlalu susah untuk dilakuin. Nggak ada yang terlalu susah kalau kalian emang mau usaha. Kalau emang kalian segitu pengennya untuk hidup lebih baik. Kalau kalian emang segitu pengennya diri kalian mendapatkan sesuatu yang lebih baik, gak akan ada yang terlalu susah. Kalian akan selalu aman dan kalian akan selalu dibimbing kalau kalian yakin kalian dibimbing gitu.
Intinya gitu aja, itu aja yang mau aku sampein. Juga semoga berguna banget buat kalian, semoga bisa ngasih jawaban kalau misalnya ada yang kalian bingung atau apa. Makasih banget yang udah dengerin sampai saat ini. Kalau misalnya ada yang bisa di sharing atau apa, resonate sama kalian atau apapun itu, bisa diceritain di bawah di komen. Ya, selalu senang untuk baca-baca komen kalian ya gitu. Terus oke, kalau misalnya kalian suka bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, bisa di share juga ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan terbantu atau bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Segitu aja. Sekali lagi good luck terus dalam hidup kalian. Kehidupan yang terbaik untuk kalian itu selalu ada selama kalian mau usaha dan kalian mau minta. Oke, good luck, dadah. Makasih banget, see you in the next reading. Halo Pal 2, kita langsung masuk aja sama bacaan sama pembacaan tarot untuk karir kalian. Apa yang perlu kalian tahu dalam kehidupan karir kalian. Jadi karir kalian ini bukan cuman soal pekerjaan, tapi bisa juga soal kehidupan akademis kalian atau apapun itu, pokoknya yang berhubungan sama profesionalitas itu bisa masuk. Oke, terus kita dapat to be fair. Terus untuk tarotnya kita dapat the magician, nih Queen of Pentacles sama Ten of Wands. Nah, langsung yang aku dapetin adalah kalian dianjurin, kalian diajak untuk lebih sayang sama diri kalian. Maksudnya kalian diajak untuk lebih bisa ngontrol apa yang menguasai kalian. Jadi gini maksudnya, mungkin kita selama ini kayak too caught up gitu loh, maksudnya kayak terlalu gitu terburu-buru sama dunia profesional sekarang. Maksudnya ngerti banget sih, maksudnya sekarang kan apa-apa serba cepat, dunia profesionalitas so apa-apa serba cepat, apa-apa kalian dituntut untuk cepat, untuk terus bergerak, untuk terus bekerja, apapun itu yang kita lakukan. Nah, intinya adalah kalian diajak untuk gimana bukan kalian yang dikontrol sama pekerjaan kalian itu, tapi kalian yang pegang kontrol atas apa yang ada di hidup kalian, atas apa yang kalian lakuin. Kalian diajak untuk bikin situasi senyaman mungkin untuk mereka. To be fair, ini itunya ke Libra. Iya, yeah. Energinya itu lebih ke Libra. Kalian diajak untuk kayak ngelihat dari sisi yang lebih luas. Kalian seimbangin diri kalian seimbangin kondisi mental kalian sama kondisi fisik kalian, kondisi spiritual kalian, kondisi emosional kalian. Kalian diajak untuk nyimbangin itu semua dan pegang kontrol atas itu semua, atas apa yang kalian lakuin. Jadi jangan sampai kalian lakuin itu atas dasar kayak aduh ya harus terburu-buru, nggak kalian nggak pernah harus terburu-buru, nggak akan pernah harus terburu-buru. Karena kalau misalnya kalian ngelakuin segalanya dengan terburu-buru, pada akhirnya itu nggak akan efektif juga gitu loh. Maksudnya kalian mental terburu-buru itu nggak hasilnya pun juga nggak akan sesuai yang kalian harapin gitu. Mungkin iya ternyata kayak misalnya kayak the power of kepepet. Kalau misalnya kalian udah kepepet pasti lebih jalan. Tapi itu bukan sesuatu yang terbaik yang bisa kalian hasilin gitu loh. Kalian ngasilin itu dengan beban. Pada akhirnya yang kalian tanam ke situ adalah energi beban. Nah, jadi kalian diajak untuk gimana caranya kalian yang ngontrol kerjaan kalian, bukan kerjaan kalian yang ngontrol kalian. Kayak gitu. Kalian ciptain kondisi yang nyaman untuk kalian sendiri, kalian ciptain habit yang nyaman untuk kalian, kayak kalian ciptain pace yang nyaman untuk kalian. Bisa dengan kayak journaling. Dengan planner atau apapun itu, kalian jadi jadwalin apa yang harus kalian lakuin. Jadi kayak udah dijadwalin duluan, jadi kalian nggak kekejar-kejar sama kerjaan yang masuk, sisain waktu luang untuk diri kalian sendiri kayak gitu. Intinya adalah misalnya kalian udah ada pekerjaan yang harus kalian kerjain. Nah, itu kalian taruh di waktu kalian sebisa mungkin gimana semuanya dikerjain, tapi kalian juga ada waktu luang untuk diri kalian sendiri kayak gitu. Terus kita masuk ke monologi, kita dapat full moon and eclipse, conclusions are within reach. Ini aja. Terus full moon and cancer, a personal issue reach
resolution. Those fixed moon, hold your vision. Sama new moon in Scorpio, work through your fears. Nah, jadi mungkin dalam kehidupan karir kita mungkin akan banyak takut sama perasaan-perasaan yang kayak ntar kalau misalnya kerjaan gak beres nanti dimarahin bos, atau kayak misalnya kalau kinerja kita nggak bagus nanti kita nggak bisa dapet pekerjaan lagi, atau apapun itu, ketakutan kayak gitu. Intinya adalah mayoritas kebanyakan dunia zaman sekarang, kebanyakan masyarakat zaman sekarang itu dikontrol sama rasa takut di dalam kehidupan karirnya. Dan itu biasa banget, dan itu wajar banget, itu manusiawi banget. Kita dididik untuk merasa takut itu. Kita dididik untuk dikontrol sama kerjaan kita, gimana kita mencari uang, gimana kita mendapatkan nilai bagus atau apapun itu. Lulus dengan nilai yang baik, lulus di waktu yang tepat, kita selalu dikontrol untuk terburu-buru sama pekerjaan kita, sama uang, kayak gitu. Itu wajar banget. Tapi gimana caranya kalian diajak untuk bikin hidup ini lebih nyaman untuk kalian gitu loh. Karena gimana hidup kalian ya punya kalian gitu. Jiwa kalian, hidup kalian itu punya jiwa kalian. Gimana caranya jiwa kalian ini yang ngontrol. Jadi bukan kalian dikontrol sama dunia luar, tapi kalian yang ngontrol dunia luar kalian. Apa-apa dimulai dari diri sendiri kan. Kayak gitu intinya. Kalian gimana caranya kalian ngatasin rasa takut kalian ini, pasti ada cara yang sesuai untuk kalian masing-masing. Kalian minta dibimbing sama kekuasaan yang lebih tinggi, sama lewat doa atau apapun sesuai kepercayaan kalian, atau kalian langsung connect. Kalau misalnya di kepercayaan kalian itu nggak ada doa atau apapun itu, kalian bisa langsung connect sama diri kalian sendiri. Kalian connect sama jiwa kalian lewat meditasi, lewat grounding jadi kalian ke tanah ke tanah tanah atau rumput. Intinya adalah kaki kalian ke tanah itu, kalian rasain gimana kalian dipeluk sama si tanah itu, sama bumi, kalian dipeluk sama bumi, kalian di tempat yang aman, sampai akhirnya kalian bisa connect sama jiwa kalian, dan kalian akan terbimbing akan terbimbing untuk mencapai tujuan yang itu kalian gitu loh. Jadi kalian jangan kalian yang terombang-ambing sama si kerjaan kalian, sama karir kalian, tapi kalian harus pegang vision. Aku ini kayak gini, ini aku kerjaan aku, apa itu aku yang kontrol, aku yang pegang kendali atas kerjaan aku. Bukan serta-merta kayak bisa seenaknya atau gimana gitu, enggak juga. Cuman kalian cari sisi balance-nya di mana kalian juga bisa tetap hold diri kalian sendiri. Maksudnya kayak kalian tetapin diri kalian itu segini, porsinya kerjaan kalian itu segini gitu loh. Jadi kalian cari seimbangnya di mana gitu. Dan mulai dengan sayangi diri kalian sendiri. Selalu mulai dengan sayangi diri kalian sendiri. Kalau kalian capek, bilang capek. Kalau kalian butuh waktu sendiri atau butuh waktu recharge sama temen, carilah waktu sama temen, carilah waktu untuk sendiri. Pasti selalu ada waktu itu gitu loh. Siapin waktu untuk diri kalian sendiri, connect sama diri kalian. Seenggaknya kalau misalnya kalian nggak resonate sama meditasi atau gimana, seenggaknya kasih waktu kalian untuk ngelakuin hal-hal yang emang beneran kalian suka gitu loh. Kasih jiwa kalian istirahat, kasih jiwa kalian asupan gitu loh istilahnya. Kasih jiwa kalian asupan untuk ngerasa tenang, ngerasa seneng gitu loh. Karena gimana pun kalian tuh deserve, kalian pantas ngerasa seneng. Kalian harus ngerasa seneng di dunia ini. Hidup kalian. Gimana caranya kalian bikin hidup kalian ini nyaman untuk dijalani sama diri kalian sendiri itu. Terus jangan pernah takut kalau kalian misalnya kalian capek, kalian istirahat terus kalian ketinggalan. Enggak, jawaban itu akan selalu ada untuk kalian. Kesuksesan itu akan selalu ada untuk kalian. Tapi jangan capai itu karena rasa takut. Itu aja. Jangan biarin rasa takut yang jadi drive kalian untuk mencapai itu. Biarin passion kalian biarin passion kalian, intuisi kalian, jiwa kalian yang membimbing kalian untuk sampai ke situ, untuk sampai ke tujuan kalian, untuk sampai ke kesuksesan yang kalian mau. Itu intinya.
bukan karena rasa takut. Itu poin utamanya. Terus kita dapat get grounded, yang tadi aku bilang juga, empath, highly sensitive, connect with nature, sama council of light, divine orchestration, helper in the subtle realm. Nih, ini dua-duanya udah aku bilang tadi. Yang pertama adalah grounding. Grounding kalian bisa ke alam, maksudnya ke alam terbuka gitu. Entah di taman atau di rumah kalian misalnya ada kayak tanaman-tanaman gitu, kalian langsung ke tanahnya itu aja nggak apa-apa, biarin kaki kalian kotor di tanah, rasain si tanahnya itu benar-benar memeluk kalian, rasain kalau kalian tuh selalu aman, kalian tuh selalu ada di dalam perlindungannya si Mother Nature ini, si bumi pertiwi kita ini, kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian gak ada waktu untuk itu, atau kalian ngerasa itu terlalu aneh, kalian gak resonate atau apa segala macam itu, kalian bisa langsung connect aja sama diri kalian sendiri, diem aja. Misalnya meditasi pun bukan yang resonate sama kalian bisa diem, kayak misalnya setiap kalian mau tidur, sisain 15 menit itu untuk diri kalian sendiri, untuk kalian nafas, nggak usah merem, nggak usah gimana, tapi nafas, dan kalian fokus sama pernafasan kalian. Pikiran apapun biarin aja itu keluar, tapi kalian jangan sampai terfokus sama pikiran itu, fokus selalu di nafas kalian, pikirannya biarin aja mengalir, kayak gitu. Intinya itu satu cara untuk menyayangi diri kita sendiri, untuk ngasih rasa aman untuk diri kita sendiri, untuk benar-benar hidup gitu. Nah terus ini juga yang tadi aku bilang, kalau itu ada di kepercayaan kalian bisa berdoa, kalian bisa minta ke kekuasaan yang lebih tinggi, sama Tuhan yang Maha Esa, atau apapun sesuai kepercayaan kalian bisa minta, kalian akan selalu dilindungi, kalian akan selalu dibimbing, apapun yang kalian butuh, langkah mana yang harus kalian ambil, gimana caranya buat kalian ngejalanin dunia ini dengan lebih nyaman, apapun itu nanti kalian akan dibimbing gitu, kalau kalian minta dan kalian benar-benar sungguh-sungguh ingin hidup yang lebih baik itu. Terus terakhir ada pesan dari alam semesta yang bisa kita pertimbangin di dalam kehidupan karir kita ini. Yang pertama kita dapat beloved ones, ini ada di file 1 juga dari Archangel Chamuel. I am helping you with spiritual soulmate relationship. Terus sama yang kedua adalah healthy lifestyle dari Archangel Raphael. Eat a healthful diet, get adequate sleep, and exercise regularly for optimal health. Nah, jadi kita mulai dari yang ini dulu, yang pertama dulu dari Archangel Chamuel. Soulmate, spiritual soulmate relationship, mulai dari diri kalian sendiri dulu. Anggap kalian itu soulmate kalian. Jadiin kalian itu soulmate kalian sendiri. Itu yang tadi aku bilang, kasih diri kalian rasa aman, kasih diri kalian ini tempat untuk ngerasa aman, untuk merasakan apapun yang kalian rasain, untuk ngungkapin semua beban-beban yang kalian rasain, ngungkapin semua ketakutan yang kalian rasain, kayak gitu. Bikin diri kalian sendiri ngerasa aman. Jangan ngejudge apapun yang ada di dalam diri kalian, biarin aja nafas kalian itu mengalir tanpa ngejudge. Pokoknya kalian rasain aja apa yang kalian rasain, kalian bisa tulis, bisa apapun, akuin itu, pokoknya intinya akuin semua itu ke dalam diri kalian, ke diri kalian sendiri, ke diri kalian sendiri, akuin aja itu semua. Udah, nanti diri kalian akan terbiasa. Misalnya diri kalian udah terbiasa mendapat perlakuan kayak gitu, dia juga bakalan tahu dan bakalan lebih berani untuk menyuarakan apa yang sebenarnya jiwa kalian itu mau gitu, apa yang sebenarnya jiwa kalian butuhin, dan gimana cara buat ngedapetin apa yang dibutuhin sama jiwa kalian itu gitu. Cara lain untuk menyayangi diri kalian adalah dengan memulai healthy lifestyle. Ini adalah saran yang mungkin kelihatannya klise, mungkin aku pun 1 tahun yang lalu kalau misalnya aku dengar saran kayak gini, aku juga kayak iyalah, aku juga tahu kali, cuman ini kalau misalnya kalian emang benar-benar ngejalanin, ya mulailah dari misalnya makan makanan yang sehat, atau makanan yang sesuai porsi yang emang kalian butuhin. Jadi bukan karena sesuai nafsu, kalian pengen lagi gitu, atau kalian justru kayak takut apa terus makannya jadi nggak banyak. Nggak, kalian sesuaiin porsi makan kalian itu sesuai sama diri kalian sendiri.
apa yang sesuai sama diri kalian, apa yang bikin kalian nyaman. Kalian olahraga dengan nyaman, terus kalian lihat sendiri pola tidur kalian, atau ini bisa dicatat juga sih, bisa kalian journaling juga sih. Jadi hari ini makan ini, perasaan kalian tuh gimana, kayak kenyamanan kalian berapa persen gitu, terus olahraganya berapa lama yang diolahragain, ini kenyamanannya berapa persen dari masing-masing gitu. Nanti kalian tuh bisa, kalau misalnya kayak udah sebulan, kalian lihat sendiri apa yang paling nyaman untuk kalian, itu yang kalian lanjutin. Kenapa kita susah banget buat mempertahankan si pola hidup sehat ini? Karena kita belum nemu yang nyaman untuk kita. Kalau kita udah nemu yang nyaman, kita akan secara otomatis ngelakuin itu karena kita senang, kita nyaman. Dan misalnya pun nanti akan ada perubahan, selama kalian mencatat itu, perubahan yang secara otomatis aja kalian alami juga. Misalnya kayak sekarang kalian nyaman tidur dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Terus ternyata nanti kalian ngerasa, oh ternyata tidur jam 10 malam lebih enak ya, bangunnya jadi kayak jam 6 pagi. Misalnya kayak gitu. Perubahan itu pun nggak apa-apa gitu. Selama itu nyaman untuk kalian, itu udah pola hidup sehat. Kayak gitu intinya. Segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ini menolong. Semoga ini bisa ngasih pencerahan untuk kalian. Kalau misalnya ada yang mau kalian sharing pengalaman-pengalaman kalian di dunia karir kalian atau di kehidupan kalian secara general, apapun itu bisa sharing di komen. Aku akan selalu senang untuk ngebacain komen kalian. Mungkin orang-orang lain juga senang bacain komen satu sama lain, sharing cerita satu sama lain. Terus kalau misalnya kalian like atau kalian like, kalian suka atau kalian ngerasa tertolong, apapun itu, kalau kalian menikmati semua reading ini, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, terus di share juga ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang bakalan tertolong atau bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Udah, itu aja. Oh ya, oh enggak, itu nanti aja. Udah, itu aja. Intinya good luck selalu dalam hidup kalian, dalam kehidupan karir kalian, dalam kehidupan general kalian. Jangan lupa untuk mengutamakan diri kalian. Kalian yang pegang kontrol. Sekali lagi, kalian memegang kontrol atas hidup kalian. Jangan kalian yang dikontrol sama kehidupan karir kalian ini. Itu. Oke, good luck selalu. Makasih banget udah dengerin sampai ujung. See you in the next reading. Dadah. Good luck selalu, good luck selalu. Halo Pal 3. Hai, goyang-goyang. Oke, jadi ini soal apa yang perlu kalian tahu dalam kehidupan karir kalian. Kalau misalnya kalian masih sekolah atau masih kuliah, tenang aja, ini bakalan bisa resonate juga sama diri kalian, sama hidup kalian. Apapun, di tahap manapun kita dalam hidup, pokoknya ambil aja energi overall ya. Intinya, intinya ya ambil aja energi overall ya. Sesuaiin sama hidup kalian sendiri. Gitu. Nah, untuk pile 3, kita dapat Go the Distance, terus Two of Pentacles, The Temperance reverse, sama Seven of Wands reverse. Nah, langsung yang aku dapat adalah kita diajak untuk untuk menyeimbangkan ego kita sama passion kita. Jadi ego tuh apa sih? Ego tuh satu bagian di dalam diri kita yang yang intinya dia tuh perannya di dalam diri kita itu untuk melindungi kita dari perasaan-perasaan yang kita nggak mau, dari perasaan-perasaan yang kita nggak mau rasain, atau dari pokoknya ada ego tuh tugasnya adalah bikin kita aman, bikin kita stay di comfort zone gitu loh. Maksudnya dia tuh nggak mau, intinya sih ego ini di dalam diri kita ini, ego itu nggak mau kita terancam, ego itu nggak mau kita misalnya kayak diejek, nggak mau ego itu nggak mau kita ngalamin kegagalan, nggak mau kita dipermalukan, intinya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak seimbang sama passion kita, sama drive kita untuk terus berkembang, jadinya apa? Jadinya kita nggak berkembang karena kita nggak pernah menerobos apa yang kita nggak pernah terobos sebelumnya. Karena si ego ini pasti ngelarang kita untuk nerobos itu karena nggak mau kita pada akhirnya gagal gitu loh. Nah, intinya adalah kita diajak untuk lebih menyeimbangkan si ego itu sama passion kita, sama drive kita untuk terus berkembang.
karena kalian itu punya potensi untuk maju, kalian itu punya potensi untuk mencapai goal kalian. Tapi kalau misalnya ego kalian masih menang, apapun perkembangan apapun yang bisa kalian raih, kalian akan defensif gitu loh, akan kayak apa ya namanya, nggak mau misalnya ada pendapat orang gitu, kalian nggak akan bisa nerima itu kalau ego kalian sama passion kalian itu nggak seimbang, karena itu sesuatu yang baru untuk kalian, itu bikin perasaan gak nyaman untuk kalian, kayak gitu intinya. Nah itu mungkin nah itu intinya adalah kita diajak untuk lebih menyeimbangkan itu, lebih tahu gitu dimana kita juga nggak bisa, maksudnya nggak bisa sepenuhnya bergantung sama si drive kita ini, nggak bisa sepenuhnya bergantung sama passion kita ini. Kalau kita main asal kayak coba tang ting tung ti ta ta gitu kan, pasti juga akhirnya hidup kita ya berantakan. Gimana ego tuh ada juga, maksudnya membantu kita untuk mengatur diri kita kemana kita harus berkembang gitu loh. Maksudnya apa yang layak kita perjuangin, apa yang enggak gitu. Maksudnya pasti kita tetap butuh tempat aman juga dong, dibanding kita kayak menantang sana sini. Pada akhirnya kalau misalnya kayak gitu, kita juga kayak menantang maut gitu loh. Maksudnya ya di mana-mana pun, maksudnya dalam aspek apapun di dalam hidup kita, segalanya itu butuh yang namanya keseimbangan, butuh yang namanya harmonisasi. Sama kayak ego sama passion ini kayak dua kubu yang berlawanan, bukan kubu yang berlawanan sih, kayak dalam satu spektrum. Jadi kita kan terdiri dari beberapa spektrum ya, ini ada spektrum di sini ego, di sini passion. Nah kita tuh harus bikin ini dua ini tuh seimbang, di mana tempat yang cocok buat kita gitu, di mana tempat yang resonate buat kita, yang paling nyaman untuk kita jalani. Bisa aja kayak misalnya ini 100% ego, 0% passion misalnya, enggak deh jangan gitu. Misalnya di sini ego, di sini passion, bisa aja keseimbangan kita tuh lebih ke sini, bisa aja keseimbangan kita lebih ke sini, tergantung yang enak untuk kalian jalanin itu yang mana. Jadi nggak harus selalu kayak 50% gitu, tapi bisa juga bisa kita bisa dimanapun di spektrum itu, tergantung tempat kalian itu di mana, yang nyaman untuk kalian itu di mana, kayak gitu. Terus kita dapat full moon in Libra, a win-win outcome is forecast. Gini aja. Terus you are good enough, full moon in Virgo. Full moon in Virgo ini baru ada kemarin tanggal 7. Iya. Readingnya juga ada, kalau misalnya kalian belum lihat, di sini nanti aku cantumin. Di situ aku ngasih reading kejutan-kejutan apa aja yang bisa ada di dalam hidup kita dari new moon ini gitu. Terus ada full moon in Pisces, balance spirituality and practicality. Sama full moon in Cancer, a personal issue reach resolution. Ini kayaknya dari tadi ada terus dari setiap file, atau file sebelumnya aja ya, lupa. Dah, intinya adalah full moon in Libra. Balik lagi, kalian cari keseimbangannya di mana sih passion kalian itu tetap bisa menang, tapi ego kalian itu bisa menang juga. Jadi gimana caranya dua aspek itu di dalam diri kalian, dua sisi itu di dalam diri kalian itu bisa sama-sama nyaman untuk dijalani, sampai akhirnya kalian juga nyaman untuk menjalani hidup kalian, ngejalanin karir kalian. Iya. Dimana tempat, pokoknya jangan terpaku sama orang lain. Maksudnya kayak setiap orang tuh punya itunya sendiri-sendiri, maksudnya punya kadarnya sendiri-sendiri. Mungkin orang mungkin ada satu orang yang kalian look up banget gitu, dia punya kadar misalnya 60%, 40%, atau ada aturan harus 50%. Jangan terpaku sama yang kayak gitu. Kita punya warna kita masing-masing. Bisa aja kita kayak 53%, 47%, kayak gitu. Apapun itu terima aja dari diri kalian, sayangi diri kalian, terima diri kalian apa adanya, sayangi diri kalian, balik lagi. Apapun perkembangan kalian, bisa aja misalnya sekarang kita 53%, 47%, terus nanti kita berubah jadi kita berkembang, kita nerima informasi apa, kita nerima pelajaran apa, kita berkembang jadi kayak 42%, 58%, itu pun nggak apa-apa. Pokoknya perkembangan apapun, dimanapun kalian ngerasa nyaman, disitulah kalian harus berada. Maksudnya bukan kalian harus stay di comfort zone, tapi
di mana spektrum yang nyaman untuk kalian, disitulah kalian harus berfungsi. Maksudnya kayak di situ yang harus kalian pegang gitu loh, maksudnya kondisi itu yang harus kalian pegang, kondisi itu yang harus kalian keep untuk kalian terus berfungsi di dalam kehidupan karir kalian, kayak gitu. Dan itu, apapun itu benar-benar terima aja, nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk di dunia ini. Semua kita punya warna masing-masing. Apapun dari diri kalian, sayangi aja, banggain aja. Itu semua warna dari diri kalian, dan gak ada orang yang punya spektrum yang sama diri kalian. Jadi berbanggalah dengan itu, kalian spesial masing-masing. Terus full moon in Virgo, itu balik lagi balik lagi, apapun itu, berapapun spektrum kalian, berapa persen pun spektrum kalian, kalian akan selalu cukup, kalian akan selalu bagus, kalian akan selalu memegang warna kalian sendiri, dan kalian akan selalu spesial. Itu, dan kalian akan selalu seimbang akan selalu harmonis di dalam diri kalian. Itu yang paling penting. Jadi nggak usah peduliin orang lain bilang apa, teorinya kayak gimana. Yang nyaman buat kalian itu yang cocok buat kalian. Itu yang paling baik untuk kalian. Gitu. Terus gimana caranya untuk ngelakuin ini semua? Bisa dengan meditasi, journaling, apapun itu. Pokoknya intinya kalian lebih in touch sama jiwa kalian. Jiwa kalian tuh maunya yang mana? Kalian coba-coba. Misalnya kayak, jangan takut coba ya. Maksudnya misalnya kayak segini, misalnya kalian nyobanya segini, terus habis itu nanti ternyata gagal atau apa gitu. Pokoknya kalian coba segimanapun, yang paling nyaman untuk kalian, itu yang kalian ambil, itu yang kalian keep di dalam diri kalian gitu. Jadi kan kita kalau misalnya mau menemukan sesuatu, kayak misalnya dalam praktikum dulu aku dulu kalau misalnya di lab gitu, itu kan buat nemuin satu formula yang bagus, itu kan pasti harus apa namanya, untuk sama kayak ini, untuk menemukan formula yang bagus antara ego sama passion di dalam diri kalian, itu pasti kan perlu coba-coba, perlu kayak kalau misalnya ininya segini, hasilnya bakalan kayak apa, perasaan kalian tuh kayak apa, itu bisa kalian list juga, itu bisa kalian journaling. Kayak misalnya dengan spektrum yang kayak gini, kalian nyamanannya berapa persen gitu, terus ini dengan spektrum yang lain kalian kenyamanannya berapa persen, nanti kalian lihat yang paling tinggi, yang paling cocok untuk kalian itu yang mana. Itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, dari apapun itu, pokoknya hal-hal kecil dalam hidup kalian itu bisa dipakai sebagai ukuran gitu. Terus kita dapat dance with life, do something to change your energy, sama take a break. A life is work, not a season. Get off the treadmill. A life's work is not a season. Life's work, not a season. Ya, itulah intinya. Intinya adalah kalian bikin, itu yang tadi, bikin hidup kalian itu senyaman apapun untuk kalian sendiri. Hidup kalian itu personal. Hidup kalian itu cuman kalian yang punya. Hidup kalian cuman kalian yang ngerasain. Hidup kalian tuh cuman kalian yang, apa ya namanya, yang tahu gitu loh. Yang tahu kalau gini rasanya gimana, kalau ini rasanya gimana. Jadi satu-satunya yang bisa tahu itu semua balik lagi, satu-satunya yang bisa tahu banget mana yang terbaik itu diri kalian sendiri. Jadi nggak ada formula default buat setiap manusia, nggak ada apa. Tapi kalian bikin dunia kalian sendiri, kalian bikin rumah kalian sendiri, kalian bikin sesuatu tempat yang nyaman untuk kalian jalani, kalian bikin kehidupan karir yang kalian jalani. Maksudnya bukan bikin lapangan kerja atau gimana, bukan, tapi maksudnya kalian bikin kondisi diri kalian untuk menjalani kehidupan karir kalian itu dengan nyaman, dengan relax gitu loh. Maksudnya jadi nggak dipakai buat beban, nggak dipakai dengan rasa takut. Kayak kalau misalnya apa ya namanya, jadi kalian intinya tuh nggak yang defensif gitu loh. Maksudnya apapun yang, kalau misalnya ada sesuatu yang informasi yang masuk ke dalam diri kalian, itu bisa kalian terima atau kalian biarin lewat, tergantung gimana si ego sama passion kalian ini gitu loh. Tergantung gimana yang enak buat kalian. Itu intinya adalah nyimbangin, bikin kehidupan seimbang dimana kalian ngerasa nyaman untuk diri kalian sendiri. Terus yang terakhir ada pesan dari alam semesta untuk kehidupan karir kalian. Kita dapat victory dari Archangel Sandalphon. Your prayers have been heard and answered. Have faith.
sama Spread Your Wings, Archangel Ariel, Do not hold back right now, the timing is perfect and you are ready to soar. Nah, jadi dari ini dulu ya. Dari ini dulu. Balik lagi tadi, jangan biarin ego kalian menahan diri kalian. Kalau emang kalian mau berkembang, kalau kalian rasa ini waktu untuk kalian berkembang, selalu ambil kesempatan itu gitu loh. Maksudnya, itu salah satu cara dimana kalian bisa dapetin keseimbangan antara ego sama passion kalian. Dicoba gitu, bener-bener dicoba. Kalau misalnya kalian nyoba ini terus nanti ternyata gagal atau gimana, kalian bisa sesuaiin lagi ego sama passion kalian itu harusnya kayak gimana gitu. Terus misalnya kalian coba lagi, selalu kita nggak akan pernah terlambat untuk belajar tentang diri kita. Kita nggak akan pernah terlambat untuk nyari harmonisasi dalam diri kita sampai nanti kalian nemu yang benar-benar nyaman banget. Selebihnya tinggal kalian jalani dengan itu, dan misalnya ada perubahan pun kalian bisa dengan gampang berubah, lebih gampang nyesuaiin diri kalian kayak gitu. Itu bakalan lebih gampang juga untuk kalian untuk berkembang, untuk mencapai ke tujuan kalian, karena kalian tuh sebenarnya udah mau sampai, tinggal kalian gimana caranya nyesuaiin ego kalian sama ego kalian sama passion kalian, biar kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kalian terima, ada sesuatu yang bisa harusnya kalian jalani, kesempatan yang bisa kalian ambil, kalian nggak defensif sama itu gitu loh. Maksudnya kalian nggak yang menutup diri sama itu karena ego kalian masih terlalu berkuasa atas diri kalian. Jadi gimana kalian nyeimbanginnya tergantung diri kalian sendiri. Terus ini juga victory sama kemenangan itu ada untuk kalian selama kalian bisa menguasai ini. Nah, kalau misalnya pun kalian ngerasa kayak terlalu sulit, kalian ngerasa bingung harus ngapain buat nyimbangin itu semua, buat kayak ini keputusan harus diambil atau enggak, kalian bisa selalu berdoa. Kalau emang itu kepercayaan kalian, kalau enggak, kalian bisa selalu berdoa untuk minta bimbingan, untuk minta petunjuk apapun itu. Karena kita selalu akan dapat, kalau misalnya kita mau ngebuka mata kita, ngebuka hati kita akan selalu dapat petunjuk itu, kita akan selalu dibimbing untuk kehidupan yang terbaik untuk kita. Kalau misalnya enggak, kalian bisa connect sama jiwa kalian sendiri, sama inner self kalian. Bisa dari meditasi, bisa kayak misalnya kayak satu kebiasaan yang bisa dilakuin, satu journaling. Jadi kalian bisa lebih kenal diri kalian sendiri pelan-pelan setiap hari gitu, dari nge-track kebiasaan kalian, nge-track apa yang kalian suka, apapun itu bisa kalian lebih kenalin lagi. Terus yang kedua yang kedua itu kalian setiap malam bisa kayak sisihin 15 menit seenggaknya itu untuk diri kalian. Kalian fokus sama nafas kalian, kalian kenalin nafas kalian, kalian rasain nafas kalian, rasain energi diri kalian di dalam diri kalian, di dalam badan kalian. Nanti pada akhirnya pelan-pelan kalian akan lebih terbiasa sama energi diri kalian itu, sama energi jiwa kalian. Kalian akan tahu, maksudnya jiwa kalian, inner self kalian tuh tahu kalian harus ngelangkah kemana, apa yang harus dilakuin, kesempatan mana aja yang harus diambil. Kayak gitu tuh kalian akan tahu sendiri kalau kalian emang udah terbiasa sama si inner self kalian ini, energi inner self kalian gitu. Udah itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya resonate atau gimana, atau ada cerita-cerita yang kira-kira kok iya ya cocok ya sama ini, atau enggak kok aku udah kayak gini, apapun itu yang bisa kalian ceritain bisa di share ke komen. Semoga ini benar-benar ngebantu, semoga ini benar-benar ngasih pencerahan atau ngejawab apapun yang kalian bingungin saat ini. Kalau misalnya kalian suka atau kalian ngerasa tertolong, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, terus di share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan tertolong atau bakalan suka konten-konten kayak gini. Udah, itu aja. Good luck selalu dalam hidup kalian. Ingat, balance yang penting, balance yang sesuai untuk diri kalian sendiri, balance yang nyaman untuk diri kalian sendiri. Itu keywordnya buat hari ini. Sip, thank you banget udah dengerin sampai akhir. Good luck selalu, see you di reading selanjutnya. Halo Pak 4. Nah, jadi kali ini kan kita mau ngomongin soal karir. Apa yang perlu kalian tahu dari kehidupan karir kalian. Misalnya pun kalian belum berkarir, maksudnya misalnya kalian masih sekolah atau masih kuliah, ambil aja energi dari apa yang aku omongin, overallnya kayak apa, itu bisa kalian terapin ke kehidupan kalian sendiri. Gimana nyambungnya ke kehidupan kalian sendiri, kayak gitu ya. Jadi, mau kalian masih sekolah, mau kalian masih kuliah, apapun itu, dimanapun itu kalian ada di tahap kehidupan manapun, ini bisa
berlaku untuk kalian juga. Jadi nggak harus pas kalian udah kerja gitu ya. Oke, langsung aja mulai. Kita dapat time for a nap, terus the devil, the chariot, sama eight of wands reverse. Nah, jadi langsung kita dianjurkan untuk memulai mulai spend time sama diri kita sendiri gitu. Nih kayak si rubah ini, bikin diri kalian ini istirahat. Mungkin selama ini kalian tuh kayak moodnya tuh lagi kayak go sama kerjaan gitu loh. Maksudnya kayak kalian ngerasa kayak bukan terperangkap sih, kayak kalian ngerasa kayak hidup kalian tuh sepenuhnya buat kerjaan kalian, sepenuhnya buat karir kalian, buat sekolah kalian. Intinya adalah kebanyakan waktu yang terlalu banyak, kalian ngerasa mungkin terlalu banyak, atau mungkin kalian bahkan nggak sadar terlalu banyak waktu yang kalian pakai untuk kegiatan-kegiatan itu gitu loh, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk kantor, untuk ngejalanin bisnis kalian. Mungkin terlalu banyak usaha sama terlalu banyak waktu yang kalian pakai untuk maju di situ gitu loh. Sampai kalian kadang mungkin lupa sama diri kalian sendiri, kalian lupa kalian butuh waktu untuk istirahat, kalian butuh waktu untuk in touch sama jiwa kalian sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngerasa ini resonate nih sama diri kalian, atau atau mungkin kalian masih denial, kayak misalnya enggak kok, aku seneng kok kerja gini, aku seneng kok gini. Maksudnya aku seneng kok masih berusaha buat kerja, berusaha buat ini apa segala macam ini, aku nikmatin itu kok. Enggak apa-apa, cuman seenggaknya hal terkecil yang bisa kalian lakuin adalah, ini aku ngomong ini di semua file, tapi hal terkecil yang bisa kita lakuin saat ini adalah kalian sisihin waktu untuk diri kalian sendiri. Entah itu untuk journaling, entah itu untuk nafas doang, sesederhana cuma nafas. Journaling tuh bisa kalian kayak tulis pencapaian-pencapaian kalian apa aja hari ini, perasaan kalian kayak gimana. Nanti kalian seiring berjalannya waktu kalian melakukan itu, kalian akan lebih kenal sama jiwa kalian sendiri gitu. Mungkin sekarang kalian taunya jiwa kalian itu senang bekerja, jiwa kalian itu senang hustling gitu loh, maksudnya senang berusaha bikin karir cemerlang untuk kalian sendiri. Tapi sebenarnya jiwa kalian itu butuh istirahat. Itu yang aku lihat sekarang. Bisa juga kalau misalnya kalian terdorong, ada satu keinginan di dalam diri kalian yang pengen nyoba any form of art gitu loh, apapun bentuk seni, apapun bentuk hobi, olahraga, atau apapun itu bentuknya hobi baru, kalian coba lakuin aja. Jiwa kalian butuh itu, jiwa kalian tuh selalu butuh asupan. Mungkin kalian ngerasa kalian senang bekerja, mungkin emang iya ada yang jiwanya senang bekerja, tapi jiwa kalian tuh butuh waktu untuk diri kalian sendiri juga gitu loh. Maksudnya untuk apa yang bikin solar plexus kalian itu nyaman, yang bikin solar plexus kalian itu bersinar gitu. Nih, waktunya untuk tubuh kalian tuh diboboin gitu. Ya bukan, nggak gitu, maksudnya kayak waktunya tubuh kalian itu untuk diistirahatin, waktunya jiwa kalian yang bersinar, kayak gitu intinya. Ya udah gitu aja ya, udah gitu aja kayaknya ya. Intinya kalau misalnya ada keinginan untuk mulai nyoba belajar karya seni atau apa, karena karya seni dalam bentuk apapun, pada akhirnya kita tuh akan selalu butuh jiwa kita, sehobi apapun kita bekerja, kita selalu butuh karya seni untuk kayak kalau dalam pekerjaan kita tuh kayak diperes, ini tuh kita kayak gitu, pokoknya karya seni itu bikin kita tuh nyaman, bikin kita tuh ada energi dari karya-karya seni yang kita bikin sendiri. Atau seenggaknya kalau misalnya kita nggak ada waktu untuk bikin sendiri atau untuk belajar sendiri, kita nikmatin karya seni, datang ke galeri, ngeliat karya seni di Instagram atau apapun itu, Pinterest, apapun itu. Kalau kita ngelihat kayak gitu tuh ada sesuatu yang kayak gitu loh, di gitu. Apa sih namanya, nggak tahu, kayak di jiwa kita tuh rasanya kayak dielus-elus gitu loh. Kadang kan kita butuh juga sentuhan kayak dielus kayak gitu, butuh disayang. Nah, jiwa kalian tuh juga butuh kayak gitu. Itu, dan itu bisa kita dapetin lewat karya-karya seni itu, entah kita menikmati atau kita menghasilkan sendiri. Lebih mungkin untuk
Enggak juga sih, tergantung. Ada yang lebih nyaman untuk menikmati, ada juga yang lebih nyaman untuk menghasilkan sendiri. Tergantung kepuasan yang kalian bisa dapetin dari karya-karya seni itu. Terus kita dapat A New Romantic Cycle Begins dari Newman and Libra. Terus Full Moon in Pisces, Balance Spirituality and Practicality. Imbang gak sih? Semoga imbang. Terus Full Moon in Aquarius, Show the World the Real You. Sama Disseminating Moon, Take Time to Breathe Out. Nah, ini ini yang tadi aku bilang juga. Cobain setiap malam. Ini langkah pertama, langkah paling mudah yang bisa kita lakuin adalah itu, spend time lebih banyak sama diri kita sendiri. Setiap malam kalian diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, kalian fokus sama nafas kalian fokus sama energi di dalam tubuh kalian, fokus gimana efek apa yang bisa kalian dapetin di badan kalian dari nafas kalian fokus ke situ. Apapun pikiran yang muncul, biarin aja itu ngalir, kalian tetap fokus sama nafas kalian. Udah gitu aja, nanti kalian akan pelan-pelan akan lebih lebih terbiasa sama energi diri kalian sendiri, lebih in touch sama spiritualitas kita sendiri. Ini. Dan pada akhirnya kita akan nemu titik balance-nya tuh di mana gitu, antara spiritual kita sama si kerjaan material kita. Gitu. Itu yang namanya the real you. Nanti kita akan nemu sendiri. Dari kalian terbiasa sama nafas kalian, bahkan dari paling simpelnya kalian terbiasa sama nafas kalian, lama-lama kalian terbiasa sama energi diri kalian, energi jiwa kalian akan lebih banyak kenal sama diri kalian yang sebenarnya, yang mungkin selama ini kita tutup. Kayak maksudnya ini hal biasa banget di dunia sekarang, maksudnya di masyarakat sekarang kita nutup diri kita yang sebenarnya, kayak keinginan kita untuk ngelakuin apa, untuk hobi ini, karena waktu kita habis untuk pekerjaan. Apa-apa kita dituntut untuk selalu ngutamain pekerjaan kita, ngutamain sekolah kita. Kayak hobi tuh kayak di nomor sekianin gitu. Kita baru bisa ngelakuin hobi kita kalau si pekerjaan kita ini udah mapan. Biasa kan denger mindset kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya seenggaknya kalian terbiasa sama nafas kalian dulu, kalian terbiasa sama energi kalian akan tahu nih hobi yang bisa muncul tuh apa dari dalam diri kita, apa yang bakalan kita suka, apa yang kita mau coba. Kalian kenalan sama diri kalian sendiri. Dan pada akhirnya kalian akan mulai belajar untuk lebih ngelihat diri kalian itu sebagai sesuatu yang enak dilihat. Iya, sesuatu yang enak dilihat. Suara kalian jadi enak didengar. Terus pokoknya kalian ngelihat diri kalian tuh jadi sesuatu yang kalian sayangin, sesuatu yang kalian cintai. Kalau kalian udah benar-benar kenal sama diri kalian dan kalian terbiasa, dan kalian juga mau ngedengerin diri kalian, ngedengerin jiwa kalian itu maunya apa, kalian bisa bagi waktu antara kerjaan kalian sama hobi-hobi kalian itu, sama apa yang jiwa kalian itu mau cobain. Gimana caranya yang seimbang buat kalian aja, gimana caranya yang enak dijalanin buat kalian, yang bikin kalian gak ngerasa berdosa karena udah ninggalin pekerjaan kalian. Karena gimana pun ini juga tetap harus jalan, tapi gimana caranya kalian seimbangin waktu itu sama waktu untuk diri kalian sendiri, itu untuk ngenalin diri kalian sendiri. Jadi itu yang tadi aku bilang, paling gampang sih caranya dengan biasain sama energi kalian dulu itu, sampai akhirnya ntar kalian tahu hobi mana yang bisa benar-benar kalian explore lagi, kayak gitu. Itu nanti pada akhirnya di ujungnya kalian akan lebih cinta sama diri kalian sendiri. Mungkin sekarang kalian kayak lebih itu ke orang lain, kayak misalnya kalian spend terlalu banyak cinta kalian sama orang lain, atau spend terlalu banyak cinta kalian sama pekerjaan kalian. Tapi pada akhirnya kalian akan lebih masukin itu juga ke cinta kalian sama diri kalian sendiri, sama jiwa kalian, kayak gitu. Dan gak ada yang lebih indah dari kehidupan dimana kita mencintai diri kita sendiri. Itu aja yang bisa aku bilang. Terus kita dapat Star Mother, How Can You Mother Yourself? Sama Trust the Niggle, What is niggling feeling trying to tell you? Nah, jadi mulai sama si Trust the Niggle. Kalau kita udah kenal sama diri kita sendiri, akan muncul kayak keinginan-keinginan itu yang tadi aku bilang, keinginan-keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang sebelumnya kita belum pernah coba, untuk pelajarin hobi-hobi baru, untuk
mau lihat seenggaknya mau lihat kayak misalnya mau pengen ke galeri, tiba-tiba pengen ke taman, tiba-tiba pengen ke apa, itu kalau misalnya kita udah bisa kenal sama diri kita sendiri, jiwa kita tuh akan lebih nyaman untuk ngomong kayak gitu, ngomong keinginan yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu kalau dilihat dari dibandingin sama kerjaan kita, tapi jiwa kalian tuh butuh itu. Dan selama ini mungkin jiwa kalian nggak berani ngomong itu karena ya itu, kalian fokus kalian tuh lebih ke kerjaan kalian ngerasa itu nggak cukup penting gitu untuk dilakuin. Jadi jiwa kalian kayak ya udahlah, ngapain juga ngomong, kayak misalnya kayak kalian kalau sama orang lain juga pasti kan kayak gitu loh. Maksudnya kalau misalnya sama papa kalian, misalnya papa kalian sibuk, misalnya kita dulu masih kecil, papa kalian sibuk banget, terus kalian tuh sebenarnya mau jalan-jalan ke puncak gitu atau jalan-jalan kemana, keluar kota, tapi kalau misalnya kalian tahu nih papa kalian sibuk banget, misalnya keinginan itu pasti nggak akan sampai gitu kan, keinginan itu kan pasti nggak bakal sampai karena kalian tahu toh itu nggak bakalan terwujud juga. Nah sama jiwa kalian tuh juga kayak gitu sama kalian, ada sebenarnya pengen sesuatu tapi karena toh itu nggak bakal terwujud juga, jiwa kalian nggak mau ngomong itu sama kalian kayak gitu. Jadi kalau nanti misalnya kalian udah mulai in touch sama diri kalian, udah mulai in touch sama jiwa kalian, terus ada perasaan-perasaan kayak gitu, turutin aja dulu, jadilah ibu untuk diri kalian sendiri. Kalau misalnya kayak misalnya anak kalian pengen melakukan sesuatu, pengen nyoba sesuatu, pasti kan kalian bawa dia untuk explore kegiatan itu dong, bawa dia explore kegiatan itu, gimana caranya dia berkembang ke apa yang dia minatin itu. Nah kalian juga perlakuin sama diri kalian sendiri. Siapa tahu nih anak bakalan minat, siapa tahu ini anak bakalan berbakat di situ, sama kayak kalian. Siapa tahu kalian bakalan minat ke situ. Siapa tahu kalian berbakat di situ. Siapa tahu kalian bisa cari pendapatan lebih dari hobi kalian itu. Kayak gitu-gitu kalian ikutin dulu aja, kalian sayangin diri kalian, ikutin perkembangan diri kalian itu. Terus terakhir kita dapat saran dari alam semesta yang bisa kita pertimbangin dalam kehidupan karir kita. Yang pertama dari Archangel Michael, remember who you are. You are a powerful blur. Maaf ya goyang-goyang. You are a powerful, loving and creative child of God. You are very loved. Sama counselor, you are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance, dari Archangel Azrael. Nah, jadi jadi itu yang tadi. Ini balik lagi, remember, ingat siapa diri kalian, jadilah lebih in touch sama jiwa kalian, sama apa yang kalian dilahirkan bersama dia gitu. Kayak misalnya gini, kita kan terlahir belum sama apa-apa ya, belum sama kerjaan kita, belum sama belum sama pikiran kita, belum sama perasaan kita kan belum ada apa-apa dulu. Yang ada sama kita ya cuman badan kita sama jiwa kita. Nah kalian lebih in touch sama itu, sama apa yang udah ada sama diri kalian since day one, dari hari pertama kalian terlahir di dunia ini. Kalian lebih in touch sama jiwa kalian yang belum terpengaruh sama apapun yang kalian terima di dunia ini. Kenalan, terbiasa sama dia, sama diri kalian yang terdalam itu. Nanti pada akhirnya kalian akan tahu kemana kalian itu harus melangkah, kemana kalian harus membiasakan diri mungkin, atau kemana, apa yang balance kalian, apa yang bikin kalian sayang sama diri kalian sendiri, apa yang bikin kalian ngerasa diri kalian itu indah, apa yang spesial dari dalam diri kalian itu nanti akan terbuka sendiri kalau kalian udah terbiasa sama diri kalian. Dan kalian pun juga kalau misalnya diri kalian itu mau ngelakuin sesuatu, tanggepin itu gitu loh. Maksudnya jangan sampai kalian malah bilang ke diri kalian sendiri kayak enggak, itu nggak penting kayak yang tadi aku bilang itu, karena itu nggak akan jalan pada akhirnya kalau kalian terus-terusan kayak gitu, terus-terusan nomor 2-in itu. Jadi gimana caranya kalian harmonisasi antara si keinginan kalian itu sama kerjaan kalian, kewajiban yang harus kalian lakuin kayak gitu. Kalian yang paling tahu diri kalian sendiri, kalian yang tahu porsi yang tepat untuk diri kalian. Jadi good luck. Aku gak bisa ngomong apa-apa soal itu, kalian yang tahu gitu. Oke, segitu aja yang bisa aku omongin. Semoga ini benar-benar ngebantu kalian banget. Semoga ini benar-benar ngasih pencerahan, ngasih ide untuk kalian, untuk memperbaiki sih, untuk hidup dengan lebih baik, untuk lebih cinta sama diri kalian sendiri kayak gitu. Kalau misalnya kalian suka atau kalian ngerasa tertolong, bisa di like,
videonya, subscribe channel aku kalau belum, terus di-share juga ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan terbantu atau bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Kalau ada pengalaman yang mau di-share, kalau misalnya ini resonate atau gimana, atau apa sih hobi-hobi yang mau kalian coba kalau misalnya sekarang kalian udah nemu itu, atau gimana kalian lagi fokus banget sama pekerjaan kalian, gimana perasaan kalian ke pekerjaan kalian, gimana perasaan kalian soal hobi-hobi kalian, apapun itu bisa kalian share di komen, karena akan selalu asik untuk sharing cerita satu sama lain, baca cerita orang, cerita sama orang lain, apalagi sama orang yang kita nggak kenal. Nggak tahu kenapa ada satu sensasi sama cerita sama orang yang kita nggak kenal. Bener gak sih? Atau aku doang? Nggak tahu. Intinya good luck selalu untuk kalian. Aku doain yang terbaik untuk kalian, yang terbaik untuk jiwa kalian, yang terbaik untuk hidup kalian. Apapun itu. Ya, udah segini aja. Dadah. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir.